Sobat Matematika, teman aku kelas 8. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini Pak Wandri akan masuk dengan materi lingkaran. Ya, ini adalah video bagian kedua, yaitu luas dan keliling lingkaran. Oke, persiapkan ya diri kalian di tempat kalian untuk siap belajar. Alat tulis, buku catatan, dan latihan semuanya sudah siap. Oke, kita akan masuk ke apa itu nilai pi ya, yang pertama. Oke, nilai pi itu merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dan dengan diameter. Jadi kita sebutnya nyatakan dengan nilai pi itu lambangnya ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita singkat aja, berarti pi itu sama dengan keliling dibagi dengan diameter. Gitu. Nah, menurut para ahli gitu ya, bahwa bilangan pi atau nilai pi itu tidak dapat dinyatakan secara tepat. Kenapa? Karena bilangan pi itu adalah bilangan irasional. Nah, nanti kita seringnya mengenalnya dengan perkiraan antara 3,14 atau 2,27. Oke, nah menurut Archimedes, perhitungan nilai pi dapat diambil sama dengan 2,27 aja. Gitu. Nah, pengambilan ini hanya jika perhitungan cukup sampai 2 angka desimal. Oke, paham ya? Jadi ini adalah dasarnya dulu sebelum kita masuk ke keliling dan luas lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah panjang busur yang paling panjang nih ya, atau lengkungan pembentuk lingkaran. Jadi full utuh gitu ya. Nah, rumus keliling lingkaran itu kita turunkan dari, karena tadi pi itu k per d gitu ya, maka kita bisa cari k itu ya pi kalikan d gitu di sini nih. Nah, bisa diturunkan lagi karena diameter itu 2 kalinya jari-jari gitu ya ini. Maka K itu keliling itu bisa jadi pi kali 2R atau K 2 pi R gitu ya, 2-nya di depan kayak gini nih. Jadi kita mengenalnya ada 2 rumus nih keliling. Kalau dengan diameter berarti pi kali D. Kalau hanya dengan jari-jari bisa 2 pi R. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkungan lingkaran gitu. Nah, dasarnya gini nih. Jadi luas lingkaran itu mula-mulanya ini ada satu buah lingkaran ya. Lalu dipotong-potong seperti ini ya. Dipotong-potong berdasarkan juringnya gitu ya. Nah, lalu potongan-potongan tadi disusun menjadi sebuah persegi panjang. Nah, gitu nih. Nah, kita amati di sini. Jadi ketika dia susun seperti ini ya. Nah, jadi dari kiri sampai kanan ini ya, karena ini persegi panjang maka ini disebut P. Gitu. Lalu dari atas sampai bawah ini kita sebut lebar gitu. Nah, panjangnya yang mana? Panjangnya itu adalah potongan ini nih. Semua karena disusun maka panjangnya itu sama dengan setengah dari keliling. Gitu ya. Gitu. Terus yang lebarnya itu adalah jari-jari dari atas sampai bawah atau dari kiri sampai kanan ini, dari pusat sampai ujung lengkungan. Nah, jadi lebarnya itu jari-jari. Sehingga kita bisa ngambil kesimpulan bahwa mencari luas dari lingkaran itu bisa kita ambil dari luas persegi panjang. Ini nih, jadi panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya itu setengah K atau setengah keliling, lebarnya itu jari-jari. Jadi dari sini dasarnya. Tuh, kemudian keliling tadi diturunkan menjadi 2 pi R. Nah, gitu kan? Setengah kali 2 pi R, R-nya ada di sini yang lebar tadi ya. Nah, gitu. Kemudian karena ini setengah dengan 2 bisa dicoret nih. Nah, gitu ya. Jadi tinggal pi kali R gitu ya ini. Sehingga pi R jadi pi R pangkat 2. Gitu. Jadi kita kenalnya jari-jari luas dari lingkaran itu gini. Pi R pangkat 2. Nah, sekarang kalau misalnya diketahuinya diameter gimana? Nah, kita tahu bahwa R itu kan adalah setengah dari diameter kan. Nah, sekarang kalau R-nya kita ganti dengan setengah D, terus kita pangkatkan 2, jadi setengahnya dipangkatkan 2, D-nya dipangkatkan 2. Jadi 1/4 D pangkat 2. Nah, jadi sama aja dari kalau misalnya dengan diameter kayak gini. 1/4 pi D pangkat 2 gitu. Jadi kita bisa pakai 2 rumus ini. Ya, jadi diulang lagi untuk keliling, kalau diketahui diameter bisa pakai ini. Kalau untuk jari-jari bisa pakai 2 pi R. Untuk luas, kalau pakai jari-jari ini pi R kuadrat. Sedangkan untuk yang diameter 1/4 pi D kuadrat. Oke, paham ya? Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini Pak Wandri akan berikan 3 contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. 2 buah lingkaran diketahui diameternya masing-masing 14 cm dan 20 cm. Tentukan keliling dari masing-masing lingkaran ini. Oke.
kita jawab ya. Karena di sini diameter 14 dan 20 bisa kita ubah dulu menjadi jari-jari. Jadi nanti kita pilihnya rumusnya adalah 2πr. Atau kalau tidak mau repot, kita juga langsung saja dengan diameter, maka nanti rumusnya pi kali d. Oke, untuk pembahasan di sini Pak Wandri ubah dulu dari diameter menjadi jari-jari ya. Yang pertama diameternya 14, jari-jarinya jadi 7. Nah, Pak Wandri pilih rumus yang ini. Nah, ketika tahu nih R-nya 7, jadi kita pilih Pi-nya adalah 22/7. Kita masukin ya. 2 kali 27 kali 7. Nah, di sini bisa kita coret 7-nya hilang. Jadi tinggal 2 kali 22 yaitu 44 cm. Ini yang diameter pertama ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama, Pak Wandri bagi 2 gitu ya. Dari diameternya 20 dibagi 2 menjadi 10 cm. Karena 10 cm nih, jadi Pi-nya yang dipilih adalah 3,14 gitu. Nah, kita pakai rumus yang 2πr, kita masukin ya. 2 kali 3,14 kali R-nya 10. Nah, ini 2 angka di belakang koma kan, dikali puluhan, jadi komanya maju ke depan 1 ya. Jadi 31,4. Tinggal 2 kali 31,4 itu 62,8 cm. Paham ya? Untuk soal nomor 1 ini fleksibel saja, mau pakai rumus yang 2πr atau yang PD juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, perhatikan dulu nih. Nah, ini gambarnya ini persegi atau persegi panjang? Oke, ya jelas ya ini adalah persegi. Sekarang kita identifikasi dulu ya. Yang diketahui apa nih? Pasti di sini udah tahu ya, sisinya itu persegi itu 14 cm, semuanya 14. Karena di sini ada potongan dari seperempat ya, ini ya. Ini juga seperempat gitu ya. Ini seperempat lingkaran. Kita lihat ini seperempat dari sini sampai sini itu adalah R, maka dari atas sampai ke bawah sini itu adalah diameter. Jadi diameternya sama dengan sisi persegi, yaitu sama-sama 14. Setelah identifikasi ini, nah sekarang kita harus cari nih daerah yang diarsir ini gimana caranya. Dari sebenarnya dari luas total ini ya, luas persegi ini pasti harus dikurangi dengan luas dari seperempat dan seperempat lingkaran. Itu nanti kalau digabung seperempat dan seperempat jadi ya setengah lingkaran gitu ya. Jadi kita buat persamanya gini, luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Oke, kalau sudah tahu seperti ini, kita tinggal input aja ya rumusnya. Ya, luas persegi itu S pangkat 2, sedangkan luas setengah lingkaran setengah kali pi R kuadrat. Kita pakainya yang pi R kuadrat ya, jadi nanti diameternya kita bagi 2 dulu. Kita masukin ya, jadi S kuadrat 14 kuadrat setengah pi R kuadrat setengah kali pi-nya kita pilih 227 kali R-nya 7 pangkat 2. Ini 7 kali 7 ya. Terus garis dulu di sini, jadi 14 kuadrat itu jadinya 196. Ini kenapa 11 kali 7? Nah, di sini kita coret nih, 22 dengan 2. Ini 7 pangkat 2 kan 7 kali 7 ya. Nah, gini. Jadi 7-nya 1 kita coret. Jadi tinggal 7 aja ya. Ini 11 kali 7. Jadi 11 kali 7. 196 dikurangi 77 ya. Sama dengan 119 cm persegi. Oke, bisa ya. Jadi luas daerah yang diarsir ini adalah 119 cm persegi. Oke, contoh soal berikutnya yang ketiga. Oke, ini sebuah roda berdiameter 100 cm, ya, diameternya berputar 500 kali. Jika pi yang diberikan adalah 3,14, maka jarak yang ditempuh. Nah, berarti soal ini itu yang ditanyakan adalah keliling atau luas nih. Nah, kita analisa ya. Karena di sini ada kata putar, maka mengelilingi, gitu ya, mengelilingi. Oke, kita cari dulu yang diketahui ya. Nah, diketahui diameternya tadi 100, ini cm ya. Pi-nya 3,14. Nah, ini saja ya. Jarak yang ditempuh roda berputar 500 kali. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus tahu dulu nih, 1 kali tempuh itu maksudnya 1 kali keliling. Nah, 1 kali keliling roda itu berapa? Ya. Dengan cara kita menggunakan rumus keliling dari lingkaran, gitu ya. Nah, pi kali d kita masukkan aja yang rumus ini ya. D-nya kita pilih, kalau D-nya 100, P-nya kita pilih 3,14 gitu. Jadi 3,14 kali 100 cm, jadi kelilingnya 314 cm. Nah, ini. Jadi 1 kali putar roda itu 314 cm. Nah, karena berputar sebanyak 500 kali gitu ya, maka untuk mencari berapa jarak yang ditempuh, kita buat begini. Banyak putaran, kita kali keliling. Gitu ya. Nah,
dapat aja 500 putaran dikali satu putarannya 314 cm. Dapat untuk satuan cm jawabannya segini. 157.000 cm jaraknya. Kalau mau satuannya meter, jadi 1.570 meter. Kalau mau satuannya kilometer, ya 1,57 km. Tinggal dibagi aja ya, sesuai dengan satuannya. Oke, paham ya anak-anak untuk contoh soal 1, 2, dan 3. Ya, jadi ada 3 contoh soal yang sudah kita bahas bersama. Oke, terima kasih sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti untuk luas dan keliling lingkaran. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video bagian berikutnya. Kita akan masuk ke materi hubungan panjang busur, sudut pusat, sudut keliling, dan lain-lain di situ ya, bagian terakhir. Terima kasih, salam matematika.